Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, Pak Fauzi, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk dapat mereview buku. Adapun buku yang saya baca pada kesempatan hari ini ditulis oleh Thomas Lickona. Nah, buku ini adalah cetakan keempat dengan jumlah halaman sekitar 599 halaman. Nah, buku ini menarik Bapak Ibu, tapi saya tidak terlalu banyak akan menyampaikan karena memang banyak sekali subbab gitu ya yang ada di dalam buku ini. Saya hanya coba menyoroti satu subbab yang mungkin menarik dan bisa menjadi bahan sharing untuk diskusi kita terkait dengan pendidikan karakter. Nah, saya tertarik dengan bab 9 gitu ya yang berjudul mengajarkan nilai melalui kurikulum dengan subbab literatur sebagai bahan utama dari kelas etika. Nah, adapun pertanyaan pembuka dalam buku ini sangat menarik. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua juga gitu ya yang menjadi pengajar di dalam sekolah kepemimpinan gitu ya. Apakah karakter sebaiknya diajarkan sebagai subjek yang terpisah ataukah terintegrasi dengan seluruh pembelajaran? Nah, ternyata pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang muncul di benak kita, tetapi juga pertanyaan ini muncul dari berbagai negara gitu ya, yang dimana sekolahnya menerapkan pendidikan karakter. Nah, di sini saya akan share terkait dengan riset gitu yang dilakukan di Fieldstone Lower School New York. Itu di sini jawaban dari sekolah ini terhadap pertanyaan tersebut adalah dua, gitu ya. Yang pertama, melakukan pendidikan karakter ini sebagai subjek yang terpisah. Jam khusus adalah di mana karena ini studinya anak SD, Bapak Ibu, jadi di mana kebutuhan anak SD ini memang butuh sekali banyak cerita yang terus-menerus gitu ya untuk dapat memberikan pengaruh di dalam pemikirannya sehingga dapat membentuk etika atau pendidikan karakter itu sendiri. Namun yang menjadi tantangannya adalah di dalam kasus ini guru Elizabeth perlu membaca sekitar 50 buku terlebih dahulu untuk dapat menemukan satu literatur yang baik gitu ya yang dapat di-sharing kepada anak-anak didik gitu ya. Jadi metodenya sederhana tapi persiapannya yang sangat luar biasa. Itu untuk berdiri sendiri. Bagaimana dengan yang terintegrasi? Nah, ini juga sama. Di sekolah ini juga melakukan pembelajaran pendidikan karakter yang terintegrasi di dalam mata pelajaran. Caranya yaitu dengan membuat strategi-strategi, diantaranya dalam kasus ini adalah melakukan diskusi pemantik dengan menyebutkan gitu ya satu kasus yang saat itu sedang hits gitu ya atau isu sosial yang memang lagi happening, yaitu tentang kasus penghinaan dari kulit putih kepada kulit hitam. Nah, di sini pertanyaan itu adalah pertanyaan pemantik di mana siswa di konteks ini adalah SD Bapak Ibu. Jadi mereka anak-anak mencoba untuk merespon terhadap kasus ini dan ada satu siswa yang menjawab bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa karena jika mereka melawan, mereka bukan berjuang untuk hak mereka, ya, mereka hanya akan berkelahi, ya. Jadi dalam pemikiran anak adalah satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak hanyalah bertindak tanpa kekerasan. Nah, respon demikian merupakan respon yang menunjukkan nilai moral yang tinggi yang ditunjukkan yang berhubungan dengan masalah kontrol diri dan menghadapi provokasi dalam pergerakan hak sipil tanpa kekerasan. Nah, itu adalah salah satu kasus di mana penerapan pendidikan karakter di sekolah Fieldstone Lower School. Jadi mungkin itu bisa menjadi referensi bagi kita, gitu ya Bapak Ibu, sehingga saya coba menyimpulkan gitu ya. Sebenarnya kesimpulannya adalah pendidikan karakter ini bisa dilakukan secara mandiri maupun terintegrasi dalam pembelajaran gitu ya, dengan catatan-catatan yang tadi mungkin sudah di-share, yaitu harus memperkuat literasi dari guru gitu ya sebagai bahan untuk memberikan sebenarnya kan sekolah itu brainwash gitu ya, teman, hal-hal yang baik gitu ya, culture dan nilai-nilai yang luhur gitu ya. Dan selanjutnya
perlu juga untuk yang terintegrasi adalah mempersiapkan strategi pembelajaran yang menarik dan kontekstual sehingga siswa-siswa dapat menarik nilai-nilai karakter dari setiap masalah-masalah yang diangkat di dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin saya juga terakhir sebagai penutup, saya kutip pernyataan dari Rektor UPI ya tahun 2012 bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah keniscayaan. Sebab hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu mencapai puncak peradaban dunia. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau sulit dimengerti. Nah, tapi saya merekomendasikan buku ini karena memang di dalam buku ini berisi berbagai macam riset dari berbagai sekolah gitu ya, dari berbagai jenjang tentang pendidikan karakter yang terintegrasi dalam berbagai aspek gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Semoga memberikan inspirasi buat referensi juga buat kita dalam penerapan pembelajaran leader ini di Sekolah Visioner Tercinta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.